Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti nada-nada gamelan yang mengalir lembut di malam Jawa, harmonis dan abadi. Tapi hari itu, ketika Ardi menghilang tanpa kata, aku sadar bahwa cinta bisa menjadi badai yang merobek hati hingga berdarah. Aku, Rama, masih ingat betul bagaimana kami bertemu di kampung kecil ini di pinggiran Yogyakarta, di mana suara adzan bercampur dengan denting angklung dari rumah tangga. Kami adalah tetangga sejak kecil. Rumah kami berdampingan, dipisahkan hanya oleh pagar bambu yang sudah rapuh. Ardi, anak Pakert yang selalu ramah pada semua orang, punya bakat musik yang luar biasa. Dia bisa memainkan gitar dengan jari-jari lincah, menciptakan melodi yang membuat hati bergetar. Aku, yang lebih suka angklung dan gamelan dari sanggar budaya sekolah, sering diajaknya bermain bersama. Malam-malam kami habiskan di teras rumahnya, di bawah langit berbintang, memadukan nada barat dan tradisional Jawa menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang hanya milik kami. Aku suka saat kita main bareng, Ram, katanya suatu malam, mata coklatnya memandangku lama. Saat itu aku baru berusia 18, dan dia 19. Kampung kami damai, penuh gotong royong, tapi di balik itu ada aturan tak tertulis yang ketat soal norma. Kami tahu perasaan yang tumbuh di antara kami bukanlah yang biasa. Tapi musik menyatukan kami. Setiap nada yang kami ciptakan seolah mengatakan apa yang tak berani kami ucapkan. Kehidupan kami sederhana. Pagi hari aku membantu ibu di sawah, sementara Ardi belajar di Universitas Seni di kota. Dia pulang setiap akhir pekan dan kami langsung bertemu. Kami berlatih lagu-lagu daerah, seperti Gundul-Gundul Pacul yang kami aransemen ulang dengan gitar akustik. Tetangga sering memuji, kalian berbakat sekali, bisa tampil di acara kampung nanti. Tapi di balik pujian itu ada rasa iri dari beberapa orang, terutama saat kami terlalu dekat. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Yogyakarta, kami berlindung di gudang tua belakang rumah Ardi. Di sana, di antara tumpukan alat musik lama, dia memegang tanganku. Ram, aku takut, bisiknya. Takut kalau orang tahu. Aku menggenggamnya lebih erat. Kita rahasia saja, Di. Selama musik kita masih ada, kita aman. Saat itu, hati kami penuh harapan. Kami bermimpi tampil bersama, mungkin di Estial Budaya, membawa nama kampung. Tapi mimpi itu pecah seperti kaca. Ayah Ardi yang strict dan taat beragama, mulai curiga. Dia sering memandang kami dengan mata tajam. Gosip mulai beredar di kampung meski tak langsung. Anak-anak zaman sekarang aneh-aneh, kata beberapa ibu-ibu di pos ronda. Ardi semakin gelisah. Dia bilang ingin kuliah lebih jauh, mungkin di Jakarta. Aku takut, tapi aku dukung. Kita bisa ketemu lagi, kataku. Lalu hari itu datang. Pagi yang cerah, aku bangun dan mendengar kabar dari ibu, keluarga Ardi pindah mendadak ke Jakarta. Ayahnya dapat pekerjaan baru, katanya. Tapi aku tahu itu bohong. Ardi tak pamit. Tak ada pesan. Hanya gitarnya yang tertinggal di teras, seolah sengaja ditinggalkan untukku. Aku menangis sendirian memeluk gitar itu. Musik kami berhenti. Hati aku hancur. Bertahun-tahun berlalu. Aku tetap di kampung bekerja sebagai guru seni di sekolah dasar, mengajarkan angklung dan gamelan pada anak-anak. Aku mencoba melupakan, tapi setiap nada Jawa mengingatkanku pada dia. Pada Ardi yang hilang, yang membawa separuh jiwa aku. Waktu berlalu seperti sungai Citarum yang keruh, membawa serta kenangan yang semakin pudar tapi tak pernah hilang. Aku sudah 28 tahun sekarang, masih lajang di kampung yang sama. Tetangga sering menjodohkan, tapi aku selalu tolak halus. Belum saatnya, Bu, kataku pada ibu-ibu yang usil. Mereka tak tahu, hati aku masih terikat pada sosok yang menghilang 10 tahun lalu. Hidup di Yogyakarta pinggiran ini tetap tenang. Gotong royong masih kuat, acara selamatan dan kenduri sering diadakan.
Aku aktif di Sanggar Budaya, mengajar anak muda memainkan sasando mini atau angklung. Musik menjadi pelarianku. Setiap malam, aku main gitar Ardi sendirian, mengarang lagu tentang cinta yang tak terucap. Lagu-lagu itu penuh duka, tapi juga harapan. Suatu hari, saat musim kemarau panjang, kampung kami mengadakan festival budaya kecil-kecilan. Aku tampil sendirian, memainkan medley lagu daerah. Penonton antusias, anak-anak menari. Tapi di tengah penampilan, mataku tertumbuk pada sosok di barisan belakang. Tinggi, berwajah familiar, dengan senyum yang dulu aku hal. Ardi. Jantungku berhenti berdetak. Dia lebih dewasa sekarang, rambut pendek rapi, pakai kemeja batik. Tapi mata itu, mata yang penuh rahasia, sama. Setelah tampil, aku mencarinya di kerumunan. Dia mendekat, suaranya gemetar. Ram. Lama ya. Kami duduk di pinggir sawah, seperti dulu. Dia cerita setelah pindah ke Jakarta, ayahnya memaksanya menikah dini dengan gadis pilihan keluarga. Aku takut, Ram. Ayah bilang kalau aku tak berubah, kampung akan malu. Dia menikah, punya anak, tapi pernikahannya tak bahagia. Istrinya tahu ada yang salah, dan akhirnya bercerai 2 tahun lalu. Aku lari dari diriku sendiri, katanya, air mata mengalir. Tapi di Jakarta aku semakin tersiksa. Setiap dengar musik gamelan di radio, aku ingat kamu. Aku diam, hati campur aduk. Marah karena dia hilang begitu saja, tapi juga kasihan. Kenapa tak pamit dulu, Di? Dia menunduk. Ayah ancam putus hubungan kalau aku hubungi kamu lagi. Aku takut kehilangan keluarga. Di kota besar, dia bekerja sebagai musisi relance, main di kai-kai. Tapi dia tak pernah bahagia. Aku kembali ke sini karena aku lelah berpura-pura. Malam itu, kami main musik lagi. Gitarnya aku bawa, angklung dari sanggar. Nada-nada lama mengalir, penuh emosi. Tetangga melihat dari jauh, tapi kali ini aku tak peduli. Ardi bilang, aku bagian dari hidupmu, Ram. Dan kamu bagian dari aku. Tapi kegembiraan itu singkat. Gosip mulai beredar lagi. Ardi pulang cerai, dekat lagi sama Rama. Ayah Ardi yang sudah tua, marah besar. Dia datang ke rumahku memaki. Kalian buat malu keluarga. Ini bukan adat kita. Konflik meledak. Ardi diusir dari rumah ayahnya. Dia tinggal sementara di rumahku, tapi tekanan dari kampung semakin kuat. Beberapa tetangga menjauh, acara gotong royong kami tak diundang. Aku merasa bersalah, tapi juga tegar. Kita sudah dewasa, Di. Kita bisa pilih jalan sendiri. Badai semakin kencang. Ardi memutuskan tinggal di kota dulu, tapi kami sering bertemu diam-diam. Dia sewa kos kecil di pinggir Yogya. Kami habiskan waktu bermain musik, menciptakan lagu baru tentang penerimaan diri. Lagu ini untuk kita, katanya, judulnya Nada Terlarang. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman lama kami, Budi, yang dulu ikut main musik, ternyata iri. Dia sebarkan gosip kemana-mana, bahkan ke media sosial kampung. Rama dan Ardi aneh, hati-hati anak-anak kita. Kampung gaduh. Anak didikku di sanggar mulai dijauhi orang tua. Aku sakit hati. Ardi lebih parah, dia depresi. Mungkin aku salah kembali, katanya suatu malam, menangis di pelukanku. Aku pegang bahunya. Tidak, Di. Kita berhak bahagia. Kami hadapi bersama. Aku ajak Ardi tampil di festival budaya kota, bukan kampung. Kami mainkan lagu-lagu tradisional dengan sentuhan modern tentang cinta universal. Penonton aplaud, beberapa dari komunitas seni yang paham. Di sana, kami temui teman-teman yang sama nasibnya, diam-diam mendukung. Tapi ayah Ardi semakin keras. Dia datang lagi bawa keluarga besar. Pilih, tinggalkan Rama atau tak ada keluarga lagi.
Ardi gemetar. Saat itu aku takut kehilangan dia lagi. Konflik puncak saat acara selamatan kampung. Kami tak diundang tapi Ardi nekat datang. Dia bicara di depan semua, suara lantang. Saya cinta Rama. Bukan salah, tapi bagian dari saya. Kampung hening lalu gaduh. Beberapa marah, tapi ada yang diam, mungkin paham. Ayahnya pukul dia. Aku lindungi Ardi. Malam itu kami lari ke kota. Tinggal di kos kecil, mulai hidup baru. Hidup di kota lebih bebas, tapi luka lama masih ada. Ardi kerja di studio musik, aku tetap ngajar tapi online. Kami ciptakan band kecil, main di Kaikai Indie Yogya. Lagu kami tentang perjuangan, penerimaan, dan cinta yang tak salah. Tapi pengkhianatan terbesar datang dari Ardi sendiri, atau begitulah rasanya. Saat kami semakin dekat, dia cerita pernah punya hubungan lain di Jakarta saat menikah. Itu untuk lari dari rasa bersalah, katanya. Aku marah, merasa dikhianati. Kenapa baru bilang sekarang? Kami bertengkar hebat. Aku tinggalkan dia sementara. Sendirian aku renungkan. Cinta bukan sempurna, tapi saling Ardi datang minta bawa gitar lama. Makan aku, Ram. Aku takut kehilangan kamu lagi. Kami baikan, lebih kuat. Kampung mulai berubah. Beberapa tetangga muda hubungi kami, minta diajar musik. Gosip reda perlahan. Ayah Ardi sakit dan akhirnya hubungi anaknya. Perubahan datang pelan. Ayah Ardi sakit parah dan di rumah sakit dia panggil Ardi. Makan ayah, nak. Ayah salah. Air mata jatuh. Rekonsiliasi keluarga. Kami kembali ke kampung sesekali. Ajarkan musik pada anak-anak, termasuk lagu tentang keragaman. Kampung mulai terima, meski tak semua. Tapi badai terakhir, Budi, si pengkhianat, sebarkan ide lama kami main musik dengan caption jelek. Viral kecil di grup kampung. Tekanan kembali. Kami hadapi dengan tampil terbuka di acara kampung. Main lagu Suara Hati tentang cinta sejati. Penonton menangis, aplaud. Akhirnya damai datang. Kami hidup bersama di rumah kecil dekat kampung. Musik kami jadi jembatan. Ardi bilang, kamu bagian dari hidupku, Ram. Selamanya. Kampung belajar toleransi. Kami ajar anak-anak bahwa cinta tak salah, asal tulus. Gotong royong kembali, musik menyatukan. Cinta kami, meski berliku, berakhir bahagia. Seperti gamelan yang harmonis, penuh nada indah. Kami bahagia dalam pelukan budaya yang akhirnya terbuka.